sebenarnya banyak banget halnya. Jadi kayak aku berusaha mengkerucutkan dan dibikin hal yang paling simpel gitu loh. Kalau aku sebagai laki-laki dan ngelihat laki-laki yang lain gitu kan, karena ada laki-laki yang memang dia itu udah menjadi sebuah prinsip ya, maksudnya kayak harga Hmm. mati gitu kan. Gue perjaka ya lo harus perawan gitu Ya, loh. Ada betul, yang betul. sesimpel itu. Gue mencari contoh masalah keperawanan memang ini sensitif justru karena sensitif dan kebanyakan orang itu menganggap itu adalah penting gitu loh. Menariknya adalah nggak terjadi sebaliknya gitu loh. Maksudnya kayak si laki-laki itu kayak menuntut kalau wanita itu harus perawan, tapi sedangkan di dalam masyarakat si wanita tuh cenderung masih bisa menerima laki-laki yang nggak perjaka gitu loh. Mm-mm. Dan gue ada bahas ini di buku gue yang keempat, Enigma, tentang masalah seks gitu. Jadi kayak ini nggak adil menurut aku, ini nggak adil gitu. Jadi kalau misalkan si cowok dalam tanda kutip merasanya pernah ini si cewek masih ya udahlah fine fine aja lah, masih bisa terima. Tapi ketika si cewek misalkan pernah melakukan atau dia nggak sengaja atau pernah jadi korban, cenderung laki-laki tuh nggak mau menerima gitu loh. Itu yang menurut aku masyarakat nggak adil. Kalau menurut aku ya nggak, masyarakat itu nggak adil. Tapi terlepas dari masalah perawan dan perjaka, jadi gue mau bilang kalau misalkan kita punya sesuatu hal yang cukup berat untuk diutarakan gitu ya, termasuk sifat jelek kita, termasuk ada kekurangan atau sorry misalkan kalian ada sakit tertentu yang menyebabkan jadi kurang optimal, entah itu dari pikiran kah, dari kita punya pergerakan fisik, atau mungkin ada orang-orang yang divonis untuk tidak bisa punya anak sama sekali, itu tuh ranah-ranah yang benar-benar sensitif. Tidak bisa kalian ngomong itu ketika masih ada di gerbang, di perkarangan, atau di ruang tamu. Minimal itu udah masuk ke dalam ruang keluarga. Suasananya itu udah jauh lebih hangat, kekeluargaan, lebih intim lah maksudnya bisa dibilang gitu ya. Jadi kayak hal-hal yang lebih deep itu tidak boleh dibicarakan di awal. Tapi kalau misalkan kamu sudah merasa dia ada di ruang keluarga dan siap masuk ke kamar tidur, kamu berusaha mengutarakan dengan baik, suasana sudah kondusif, berusaha untuk jadi diri sendiri, dan dia tidak bisa menerima kamu, biarkan dia pergi. Berarti dia memang bukan untuk kamu. Maksudnya dia itu memang tidak cocok untuk Mm-mm. kamu. Jangan, kamunya tuh jangan bimbang gitu, jangan jadi bingung. Gue harus gimana kok? Gue jaim, gue salah. Gue terbuka, gue salah gitu kan. Yang paling tepat adalah tahu momennya, tahu timingnya, tahu takarannya. Dia itu tuh sudah sedekat apa sama kita gitu kan. Gak boleh kita merasa dianya udah deket banget sama kita, tapi dianya belum merasa deket banget sama sama kita itu sama dia belum, yang tadi Mami bilang gitu loh, harus sama-sama merasa di level misalnya 70% gitu loh, 80% misalnya, barulah kita baru bisa terbuka bla 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 bla, aku cowok yang begini begini begini, atau dia gue cewek yang begini begini begini. Nah di sana itu kita ajang baru menilai pacaran itu bukan sebuah jaminan bahwa kita harus pasti menikah sama dia. No, salah. Pacaran itu justru adalah kalau aku bilang tuh tempat audisi. Kayak kalau kita Indonesian Idol gitu kan, lewatin tahapan pertama oke diterima gitu kan. Tapi kan ada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, pacaran itu adalah tahapan-tahapan selanjutnya yang masih bisa kita putuskan. Kayaknya nggak bisa deh. Lu barusan melakukan kesalahan yang gue nggak bisa toleransi. Contoh, aku tidak bisa menoleransi ketidaksetiaan. Maka ketika di dalam pacaran, lu nggak setia. Bye. Ya nggak bisa. Bagaimana mungkin di dalam pacaran tidak setia dan di married jadi setia? Nggak make sense sama sekali. Hmm. Gitu loh. Jadi bagaimana mungkin? Nah, itu gua nggak tahu kalian gimana gitu. Jadi kalau misalkan kamu sudah menemukan suatu hal yang tidak bisa ditoleransi dari pasanganmu, beranilah untuk cut. Beranilah untuk ngomong putus, beranilah untuk ngomong kita nggak cocok deh gitu loh. Karena apa yang aku nulis di buku gitu kan, apa gunanya lu punya 100 kecocokan tapi punya satu ketidakcocokan yang nggak bisa diberesin, ya nggak bisa. Ada satu ketidakcocokan nih, satu keburukan yang kita nggak bisa, wah gue nggak bisa terima, ya nggak bisa diterusin. Mau kita 100 hal baik yang bisa gue terima cocok, tapi ada satu hal buruk yang gue nggak bisa terima, dan goodbye gitu loh. Nah dari sana kita sekarang tahu
bahwa jaim itu ya bagus sebenarnya, bisa dibilang jaim itu bertujuan untuk melindungi kita juga dari orang-orang yang punya intention yang nggak baik ya. Jaim itu kalau dari segi penampilan merupakan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri, tadi kata Mami. Merupakan bentuk penghormatan terhadap orang yang kita temui gitu kan, tadi kata Mami seperti itu. Nah menurut gua jaim itu bisa melindungi kita dan memfilter kita. Orang-orang siapa sih yang bisa deket sama kita tuh kita harus filter itu karena nggak sembarangan orang, misalnya kayak nggak semua orang tuh berniat baik loh sama kita loh. Jadi jaim itu sebuah keharusan menurut aku gitu, sebuah keharusan. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam ranah yang tadi, karangan rumah udah dilewatin, pintu gerbang udah masuk ke dalam ruang tamu, masuk ke ruang keluarga, itu boleh mulai sedikit-sedikit dibukain, mulai boleh ngetes-ngetes pasangannya gitu kan. Dia kalau misalkan nanti menikah mau jadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir, bermasalah nggak kalau misalkan si istri punya penghasilan lebih besar gitu kan, nanti kalau misalnya habis merit tinggal di mana, punya rumah sendiri atau bareng sama mertua. Nah hal-hal seperti itu kan yang bisa baru bisa diomongin tuh ketika masuk ke dalam ruang keluarga, bukan lagi di pekarangan rumah, apa urusannya gitu kan, bukan di pekarangan rumah ngobrolinnya. Nah jadi kan udah makin clear ya guys ya, udah makin jelas nih kalau terbuka itu nggak salah, tapi ada seninya, tapi ada timingnya. Nah, sekian dari gua. Mami ada mau tambahan sedikit? Satu dua kalimat? Aku mau nambahin sih, Beb. Maksudnya gini, aku baru kepikiran gitu kan. Oke. Maksudnya kayak bisa jadi masalah Mm-mm. jaim itu adalah masalah kebiasaan gitu kan. Ada hal-hal kebiasaan yang bisa diterima, ada yang kebiasaan yang nggak bisa diterima gitu kan. Balik lagi itu kan toleransi yang tadi ya, apa toleransi kekurangannya Ya, papi gitu, oke. tokenya papi gitu kan. Nah, menurut aku ketika kita mau bicarain itu betul, kita harus terbuka dan harus jadi diri sendiri, nyaman betul gitu maksudnya. Karena nggak mungkin kita bisa jaim yang dalam tanda kutip bukan jadi diri kita Jadi orang sendiri lain ya ya, gitu jangan ya. ya. Jadi orang lain yang bukan jadi diri kita sendiri, nanti malah pasangan kita nggak kenal kita apa adanya gitu kan. Kita harus kasih lihat gitu, memang kebiasaan kita seperti ini gitu kan, kamu bisa terima apa enggak, kayak gitu kan. Nah, cuman menurut aku ada yang perlu di-highlight gitu loh. Ada hal-hal yang kebiasaan yang memang sebenarnya kita sendiri nggak suka gitu loh maksudnya. Dan ada hal-hal yang kita sendiri pengen ubah. Menurut aku itu jadi hal untuk introspeksi diri sendiri juga, untuk bisa jadi diri kita yang lebih baik gitu kan. Balik lagi, kita memberikan terbaik untuk pasangan kita gitu kan. Jadi kalau memang masih ada diri kita yang eh, nggak bagus, misalnya temperamen, misalnya gitu, hal-hal yang sepele pun dimarahin. Nah itu kan ya ini gue terima gue gitu kan, mau nggak gitu juga gitu kan, maksudnya kayak ya kalau memang bisa lebih baik akhirnya bisa dibicarakan, kan bukannya rumah tangganya jadi lebih baik nantinya gitu, ini kan untuk kepentingan bersama juga gitu kan. Menurut aku yang kayak begitu kita sendiri harus bisa wise mana yang memang ini diri kita, mana yang memang oh ya aku tahu sih ini sebenarnya buruk, aku pengen ubah, kamu bantu aku untuk ubah, itu akan jadi lebih indah daripada ya udah ini gue terima enggak gitu loh. Maksudnya kayak ada hal-hal yang kayak gitu, contoh misalnya kalau masalah tadi masalah keperawanan, sorry ya gitu, maksudnya memang ini sensitif, cuman maksud aku kalau memang sampai memang kejadiannya sudah tidak perawan misalnya gitu, itu kan bukan masalah oh ya aku pengen ubah apa yang mau diubah gitu kan, maksudnya sudah nggak bisa gitu loh. Maksudnya jadi itu yang mungkin jadi di ranah ya ini gue, lu mau terima enggak, aku tahu dan aku percaya banyak kok mas yang nggak mempermasalahkan gitu kan, apalagi zaman sekarang sudah lebih ini ya gitu, konteks perawan itu maksudnya sudah bukan sempit lagi gitu loh, maksudnya nggak sesempit dulu gitu kan maksudnya. Nah sekarang menurut aku itu baru yang kayak bisa ya ini gue, lu bisa terima atau enggak dengan segala macam kepahitan masa lalu, trauma gitu kan, lu bisa terima enggak, tapi kalau kamu mau bantu aku untuk berubah jadi lebih baik, itu even better gitu kan maksudnya. Nah, tapi kita sendiri juga harus sadar kalau misalnya memang ada keburukan kita yang kita harus ubah, iya harus diubah gitu kan. Misalnya contoh nih ya, kayak
oh ya gue emang terbiasa nih kalau kemana-mana maunya pakai celana pendek doang atau Mm-mm. kayak terus kayak gitu eh, duduknya nggak sopan misalnya kayak gitu ya itu kan sebenarnya bisa diubah gitu kan Mm. itu yang apa ya menurut aku akhirnya nanti nggak usah jadi dipermasalahin gitu loh Betul. maksudnya kan Ya, asalkan maksudnya pasangan tahu dan tahu niat kita mau berubah gitu kan ya. dia dengan sabar untuk ngingetin misalnya kayak gitu kan Mm-mm. menurut aku malah jadi Mm-mm. memperkat hubungan gitu Iya. loh maksudnya bukan malah memecah belah hubungan Iya. karena masalah jaim-jaim tadi gitu Mm-mm. sih kalau menurut aku. Jadi kalau misalkan bisa aku kemas ya. Jadi kita tidak boleh menjadikan dalam tanda kutip kebiasaan buruk kita menjadi sebuah kayak tameng ya ini diri gue nih. Jadi kita nggak mau berubah sama sekali. It's Mm-mm. not good ya guys ya. Jadi kayak jangan seperti itu. Maksud mami itu jangan seperti itu. Tapi kalau ada hal-hal yang memang itu sudah menjadi sebuah bisa dibilang apa ya kejadian yang buruk, musibah yang kita terima, yang kita sendiri pun nggak mau gitu kan kayak misalnya ada yang terjadi sama fisik kita atau kita kena sakit atau apa, kita harus terbuka sama pasangan, itu kan bukan sesuatu hal yang bisa kita ubah ya. Tapi kalau misalkan sesuatu hal itu bisa kita ubah, janganlah kita menutup diri dengan kendok tuh kayak "Ya, ini jati diri gua nggak mau mengubah, gua udah nyaman sama keburukan gue ini." Jangan seperti itu guys. Jadi kalau misalkan gue bisa bilang, aku bisa terima kamu apa adanya, tapi ketika kita bersama, ya kamu nggak boleh tetap seperti ini. Kamu harus berubah untuk menjadi lebih baik sama. Ketika kamu terima aku apa adanya, bukan berarti itu menjadi sebuah bantalan empuk yang nyaman buat gue berleha-leha di atas semua keburukan gue. No, guys, sama sekali. Ya, jadi kita bisa menerima, tapi jangan sampai ketika kita diterima, kita tuh jadi nggak mau berubah untuk jadi lebih baik sama sekali gitu loh. Ya, itu yang benar-benar menjadi highlight terpentingnya gitu loh. Kita bisa datang apa adanya, tapi kita nggak boleh stay apa adanya. Ya, Kita menurut harus aku itu menjadi gitu. lebih baik. Ketika di sana aku mau jadi lebih baik bersama kamu mau menjadi lebih baik bersama aku, kita sama-sama saling bantu untuk jadi lebih baik, bukankah itu yang disebut pasangan itu cocok gitu kan? Jadi sama-sama saling membangun. Kalau gue sama dia jadi lebih buruk, dia sama gue jadi lebih buruk, ya buat apa kalian bersama-sama? Nggak ada gunanya. Betul. Buat apa? Justru kan Betul. jangan mencari pasangan yang terbaik karena nggak ada batasannya. Tapi carilah pasangan yang membuat diri kita jadi lebih baik dan pasangan kita bisa jadi lebih baik karena bersama-sama kita. Itu yang menjadi kesimpulan cari pasangan kayak gimana sih yang cocok? Ya itu gitu loh. Jadi kayak kita harus menjadi lebih baik. Barulah kita bisa sama-sama bertumbuh. Karena yang namanya pernikahan itu nggak berhenti belajar. Harus Betul. tetap belajar. Ada season-seasonnya harus belajar, harus bertumbuh. Jadi cari pasangan yang mau belajar. Kalau yang nggak mau belajar, goodbye aja. Cuma karena nggak bakal bisa bertahan. Cukup ya dari kita ya masalah jaim-jaim ini. Jadi kalau misalkan kalian merasa terberkati, merasa apa yang kami bahas ini, wah menarik ya, seru ya, relate ya, oh bener banget nih kok, bener banget nih Ci, bla 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 bla. Dan kalian mau punya ide untuk, kok nanti bahas yang ini dong, Ci nanti bahas yang ini dong, atau kalian mau nanya, kok Ci gimana sih begini begini begini, gimana sih kalau pasangan itu harus bla 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 bla, kalian boleh banget komen di bawah video ini, jadi biar kami tahu dan nanti kalau misalkan ada topik-topik yang menarik yang kami rasa, oh bisa nih dibawa ini, nanti kami akan bawain di acara ngoceh ini. Oke, sekian guys dari gua dan Oke. dari Mami. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. God Bye. bless.